Umur saya sekitar 25 tahunan. Kisah ini berdasarkan kisah nyata yang saya alami. Kalian mau percaya atau enggak, itu terserah masing-masing. Kisahnya dimulai pada awal bulan di akhir November 2018. Masa kerja kontrak saya habis di tempat kerja saya. Di beberapa bulan ke belakang, memang saya berencana untuk berhenti kerja dari tempat kerja tersebut. Saya punya rencana lain, yaitu saya ingin cari kerja di Bandung. Siapa tahu dapat kerja yang lebih baik dengan gaji yang lebih besar dibanding tempat kerja saya sekarang. Sebelumnya saya sudah minta izin sama orang tua, sama papa sama mama, kalau saya akan mencari kerja di sana. Alhamdulillahnya, saya bersyukur kedua orang tua saya memberikan izin untuk pergi mencari kerja ke Bandung. Bertepatan pada saat kontrak saya habis, saya dipanggil oleh personalia dan mereka memberikan tawaran bahwa kontrak saya bisa diperpanjang. Akan tetapi karena hati saya sudah bulat untuk bekerja di Bandung, tawaran tersebut pun saya tolak. Singkat cerita, saya sampailah di Bandung. Setelah berangkat dari rumah sehari sebelumnya. Ketika itu saya sedang jalan kaki di daerah Binong, Gatot Subroto, untuk mencari pekerjaan. Ya, siapa tahu ada lowongan pekerjaan di daerah itu. Ketika saya berada dekat TSM, saya sempat melihat ada satu pengumuman yang tertempel di salah satu bangunan yang isinya tentang lowongan kerja untuk menjadi supir taksi. Saya kemudian menanyakan lowongan tersebut sama salah seorang supir taksi yang sedang duduk di situ. Kang, mau tanya nih, apa lowongan kerja ini masih berlaku nggak ya Kang ya? Tanyaku dengan nada penasaran dan penuh harap. Oh masih Kang, silakan saja datang ke kantornya. Masih di seputaran Jalan Binong kok Kang. Oh gitu ya. Maaf Kang, kalau letak kantornya tepatnya sebelah mana ya Kang? Gini Kang, Kang tinggal lurus saja terus ke depan. Nanti di perempatan yang ada flyover, nah Kang belok saja ke kiri. Nah kantornya gak jauh dari situ tuh. Oh ya sudah Kang. Terima kasih banyak ya. Maaf saya ganggu nih. Saya mungkin langsung saja ke sana ya Kang. Enggak Kang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok atuh. Didoain ya. Hati-hati ya. Saya langsung saja melanjutkan perjalanan ke arah kantor yang sedang membutuhkan supir taksi yang dimaksud. Sesampainya di kantor tersebut, saya masuk ke dalam dan saya kemudian menuju meja resepsionis dan bertanya sama akang-akang yang sedang jaga di sana perihal lowongan itu. Kebetulan surat lamaran yang beberapa buah saya buat, itu cuma tinggal satu. Langsung saja saya berikan surat lamaran itu ke resepsionis itu. Saya disuruh menunggu di ruang tunggu yang ada di kantor itu. Sambil menunggu panggilan, saya sempatkan untuk berpikir, bagaimana kira-kira pertanyaan yang akan diajukan? Nggak pakai waktu lama, hanya sekitar 15 menit kemudian, saya disuruh ke ruang personalia dan langsung diinterview. Karena saking perlunya saya dengan pekerjaan ini, saya serius menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan harapan saya diterima kerja di tempat itu.
selang 2 hari setelah saya diwawancara, saya mendapatkan kabar melalui surat yang dikirim pos ke kosan saya, dan isinya saya diterima bekerja di kantor tersebut. Inilah awal petualangan saya hidup di Bandung, yaitu sebagai supir taksi. Dan ini juga ternyata merupakan awal pengalaman saya bersinggungan dengan makhluk astral. Kebetulan di kantor itu ada satu mobil taksi yang nganggur. Mobilnya bagus, mulus, dan supir lama yang bawa mobil tersebut berhenti tanpa sebab. Menurut personalia, supir lama yang membawa mobil tersebut mengundurkan diri tanpa sebab yang jelas. Saya nggak mau ambil pusing dan tidak mau tahu dengan penjelasan dari personalia tersebut. Nggak ada firasat apapun akan apa yang disampaikan personalia tadi. Dan memang, ternyata nggak ada sedikit pun hal aneh yang terjadi setelah 1 minggu saya membawa mobil taksi tersebut. Hal itu juga yang membuat saya semangat untuk bekerja dengan lebih giat lagi dan betah dengan kerjaan ini. Waktu dan hari terus berlalu. 2 minggu saya bekerja sebagai supir taksi dan membawa mobil taksi tersebut. Tak terasa sudah 2 minggu. Bertepatan pas 2 minggu saya kerja, saya mulai merasakan hal yang aneh pada mobil taksi yang saya bawa. Dari selama itu, saya jadi mengalami beberapa kali hal aneh. Terutama ketika saya sedang membawa taksi pada malam hari. Ada salah satu kejadian yang sampai saat ini sulit untuk saya lupakan. Kejadian tersebut terjadi di malam minggu. Ketika saya sedang menunggu penumpang di salah satu pusat perbelanjaan di Bandung yang masih berada di daerah Gatot Subroto, Bandung. Entah kenapa pada saat itu, padahal jam masih menunjukkan jamnya sedang orang-orangnya ramai untuk melintas, untuk belanja, ataupun hanya sekedar jalan-jalan. Tapi belum ada satu penumpang pun yang mau naik mobil taksi ini. Karena lama menunggu penumpang yang tidak kunjung ada, secara nggak sengaja saya kemudian tertidur. Belum juga saya tertidur dengan lelap, saya dikagetkan oleh ketukan di jendela mobil. Ternyata yang mengetuk tersebut adalah seorang laki-laki dan wanita yang ingin diantarkan ke apartemennya yang ada di daerah Braga. Tentu kalian tahu jalan Braga. Dari Asia Afrika, belok ke kanan. Nah, nanti ketemu pertigaan yang dekat jembatan, itu belok ke kanan lagi, lurus, lalu ke kiri. Daerah Braga itu daerah yang ramai. Banyak orang-orang yang hanya sekedar foto-foto atau makan-makan atau kumpul-kumpul di sana. Ya karena ini rezeki buat saya malam itu, meski dalam kondisi mengantuk, saya kemudian hidupkan mesin mobil dan kemudian taksi melaju menuju tujuan. Di tengah jalan setelah beberapa menit mobil berjalan, saya mencoba bertanya pada penumpang tersebut
untuk memastikan tempat yang dituju tadi. Badan saya tiba-tiba bergetar hebat. Jantung saya berdegup kencang. Karena ketika saya melihat ke belakang, kedua penumpang tersebut, laki-laki dan wanita itu, ternyata menghilang tak kemana. Saya kemudian balik arah ke tempat di mana penumpang tadi naik. Dalam pikiran saya mencoba untuk mencari tahu. Ya siapa tahu kedua penumpang itu belum masuk ke dalam mobil tadi. Sesampainya saya di tempat tadi, saya turun dari mobil dan bertanya pada teman sopir lainnya yang kebetulan pada saat penumpang naik tadi, dia pas ada di belakang mobil saya. Saya hanya bisa terdiam, termenung. Siapa sebenarnya kedua orang tadi? Karena saya yakin kalau kedua penumpang tadi masuk ke dalam taksi. Kang, tadi waktu saya di sini kan ada dua penumpang tuh naik ke mobil saya. Nah, Akang lihat nggak kedua orang itu masuk ke dalam mobil saya? Yang tadi yang jam-jam berapa tadi, jam-jam 9 ya? Oh iya Kang, tadi memang saya ada di belakang mobil Akang. Saya lihat kok kedua orang itu masuk ke dalam mobil Akang. Memangnya kenapa Kang? Enggak apa-apa. Iyalah Kang, kalau gitu. Makasih ya Kang ya. Peristiwa aneh itu bukanlah kejadian horor yang terakhir. Tapi berselang 4 hari setelah kejadian itu, ketika saya sedang mengelilingi daerah Bandung untuk mencari penumpang, waktu itu hari pas menjelang malam, di daerah Jalan Dipati Ukur atau DU, saya melihat ada seseorang perempuan yang melambaikan tangannya layaknya orang yang sedang memerlukan taksi. Saya kemudian memperlambat laju taksi saya dan kemudian menghampiri perempuan tersebut. Kang, antarkan saya ke Jalan Pasteur ya. Terdengar suara perempuan itu seperti lemas. Dan saya lihat juga wajah perempuan tersebut pucat. Sepanjang perjalanan dari Dipati Ukur ke Jalan Pasteur, nggak ada hal aneh apapun yang terjadi. Perempuan itu memilih diam ketika saya mencoba untuk bertanya ini dan bertanya itu. Karena nggak ada jawaban apapun dari penumpang itu, kemudian saya pun terdiam dan memilih untuk mengendarai taksi tanpa percakapan apapun. Hal aneh terjadi ketika saya sudah melewati jembatan Pasopati. Tiba-tiba saya mencium bau daging yang hangus. Baunya sangat keras dan membuat hidung saya sakit. Dengan gugup, saya pun kemudian bertanya sama perempuan itu. Punten teh, mau turun di mana? Ini kita sudah sampai di Jalan Pasteur teh. Nggak ada jawaban. Saya pikir mungkin penumpang tersebut tertidur. Karena ketika hendak naik tadi, wajah penumpang itu juga terlihat capek dan mengantuk. Pas saya lihat ke belakang, melalui spion yang ada di kaca, saya langsung menghentikan taksi mendadak. Karena perempuan tadi yang naik tiba-tiba menghilang.
Saya membaca Al-Quran sebisanya. Ayat-ayat pendek pun saya baca. Sampai saya terlupa membaca surat untuk makan. Sembari saya memutarkan kembali taksi ke jalan yang ramai ke daerah Dago. Badan saya terasa lemas. Ini kali kedua saya mengalami hal mistis itu. Setelah kondisi badan saya kembali pulih seperti sedia kala, saya kemudian melanjutkan perjalanan mengelilingi kota Bandung dan berpikir heran. Kenapa kok saya bisa mengalami hal kejadian seperti itu lagi? Waktu terus bergulir. Dari hari yang satu ke hari yang lain. Dari minggu yang satu ke minggu yang lain. Bertepatan di minggu ketiga sejak saya bekerja, saya kembali mengalami hal yang horor ketika saya mencari penumpang di Jalan Setiabudi jam 8 malam. Kejadiannya ketika saya sedang turun dari Jalan Setiabudi ke arah Jalan Pasteur. Saya dikagetkan dengan suara seperti ada benda yang jatuh menimpa kap mobil. Saya kemudian turun dari mobil dan memeriksa. Siapa tahu ada benda atau kucing yang saya tabrak. Setelah saya periksa di depan mobil, ternyata tidak ada benda apapun di situ. Saat itu juga entah datangnya dari mana, tercium bau bunga melati yang lumayan kuat. Saya langsung masuk kembali ke dalam mobil. Karena firasat saya mengatakan hal aneh sedang terjadi. Setelah saya masuk ke dalam mobil, saya merasakan bulu kuduk mulai berdiri kembali. Perasaan yang seperti saya alami sebelumnya pada saat saya mengalami kejadian horor itu. Kemudian, bau bunga melati masih tercium. Baru beberapa meter mobil maju berjalan. Tiba-tiba ada seseorang yang berbicara, dan asal suara itu dari jok yang ada di belakang. Kenapa mobilnya berhenti, Kang? Seketika saya melirik ke belakang. Ada sosok perempuan di sana, yang wajahnya penuh dengan darah dan mengenakan baju kebaya pengantin. Wajah yang teramat seram. Di wajahnya seperti tertancap pecahan kaca. Saya teriak sekeras-kerasnya, saking takut melihat sosok itu. Sosok itu juga kembali bicara. Hayo, Kang, antarkan saya ke tujuan. Karena hal seram itu, saya jadi tidak bisa menguasai laju mobil saya. Akhirnya saya nabrak pohon besar, dan kemudian semua pandangan gelap gulita. Saya pun pingsan. Pelan-pelan, cahaya muncul dari sudut mata saya. Kemudian, saya bisa melihat plafon. Ternyata, saya sudah ada di kamar salah satu rumah sakit di ruangan UGD, ditemani oleh salah satu rekan sesama supir taksi. Darta, nggak apa-apa kan? Nggak ada yang patah atau cedera? Alhamdulillah nggak ada, Kang. Hanya ini kaki rasanya sakit sekali. Kayaknya kebentur keras tadi, Kang.
Gimana ceritanya kok bisa kecelakaan kayak gitu kamu, Darta? Gak tahu, Kang. Seingat saya waktu itu saya lagi muter-muter nih di daerah Setiabudi. Nah, saya kaget karena ada sosok hantu di kursi belakang, Kang. Gak tahu saya salah apa, kok saya sampai diikuti terus sama setan. Wah, Darta pakai mobil itu ya, yang gak pernah dipakai itu ya? Iya, Kang. Sayang soalnya. Mobil segitu mulusnya, tapi gak pernah dipakai lagi. Saya dengar, tak, katanya mobil itu dibenerin sama temannya Obos, yang harganya murah dan hasilnya bagus. Sebab kalau beli mobil lagi kan biayanya lumayan gede tuh. Jadi mobil itu dibebenah lagi. Tapi ternyata arwah pengantin perempuan itu masih ada di mobil itu ya. Jadi siapapun yang pakai mobil itu rasanya gak akan nyaman dan pasti diganggu terus, tak? Setelah mendengar cerita dari salah satu rekan kerja saya, setelah saya sembuh, saya minta ke personalia supaya saya bisa ganti mobil dengan mobil lain yang normal. Ada sedikit rasa kapok untuk menjadi supir taksi. Tapi karena saya butuh kerjaan, ya, saya jalani saja terus kerjaan ini. Lagian mobil yang saya bawa sudah saya ganti dengan mobil lain yang baru. Beberapa hari kemudian, saya mendengar kabar dari rekan kerja yang lain. Ternyata mobil yang saya bawa adalah sebelumnya mobil yang disewa oleh penumpang, dan penumpang tersebut adalah pasangan suami istri yang baru menikah. Mobil tersebut tabrakan di Jalan Setiabudi. Dan mobil tersebut hancur kemudian terbakar, beserta supir dan kedua pasangan pengantin baru itu. Itulah akhir dari cerita taksi angker arwah korban kecelakaan. Nantikan video saya selanjutnya. Subscribe, share, dan bunyikan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.